wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012, dimana seperti biasa saya dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, dimana di sini saya akan menjelaskan sekaligus mereview PPT tentang manajemen proyek teknologi informasi dengan judul materinya yaitu manajemen integrasi proyek. Dan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Mustar Hasiri, sarjana komputer, magister komputer. Oke, lanjut ke pembahasan review PPT-nya. Kita masuk pada pembahasannya. Seperti saya bilang tadi, di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen integrasi proyek dalam mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Oke. Nah, poin pertama yaitu ada kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek, yaitu manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasi semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan yang melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga yaitu manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Oke, lanjut lagi pada poin proses manajemen integrasi proyek. Di sini poin pertama itu mengembangkan proyek Carter, di mana bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek atau project Carter. Kemudian selanjutnya di sini dia akan mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, di mana bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pengelolaan proyek, di mana dia akan mengkoordinasi segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Oke, lanjut lagi ke poinnya yaitu mengatur dan mengelola eksekusi proyek, di mana dia akan melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Poin selanjutnya yaitu memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, di mana dia akan mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Kemudian melaksanakan pengendalian perubahan terpadu. Dia akan mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Kemudian poin terakhir yaitu menutup proyek. Dia akan mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Oke, lanjut ke poin ketiga yaitu Project Integration Management Summary, di mana di sini ada initiating, di mana ada proses yaitu develop project charter, kemudian outputnya yaitu project charter. Planning yaitu ada proses develop project management plan, kemudian outputnya project management plan. Kemudian executing, di mana proses declare and manage project work, kemudian outputnya itu deliverables yaitu work performance data, change request, kemudian project management plan updates, kemudian project document updates. Kemudian ada monitor and controlling, mana untuk prosesnya yaitu monitor and control project work, kemudian untuk outputnya change request, kemudian project management plan updates, kemudian project document updates. Untuk prosesnya itu ada perform integrated change control, kemudian untuk outputnya approved change request, kemudian change log, project management plan updates, dan project documents updates.
Kemudian untuk closing, di sini ada untuk prosesnya itu close project or phase, kemudian outputnya final product, service or result transition, organization, process, asset, updates. Itu ya, kemudian project selesai atau project finish. Kemudian masuk ke poin berikutnya itu ada project charter, di mana setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Di mana proyek charter ini merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Kemudian isi dari project charter, yang itu ada nama proyek yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit, kemudian manajer yaitu Esfasari, Magister Komputer, kemudian tujuannya itu mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit, kemudian asal-usul hasil konsorsium Kementerian dan Pemda, kemudian untuk sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Farma, kemudian hasil akhirnya itu fungsi pendaftaran, rawat inap dan rawat jalan, kemudian strategi, isinya itu melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat, kemudian lama buatnya itu 4 bulan 29 Maret sampai 30 Juli 2012, kemudian biayanya yaitu 198.257.250 rupiah. Kemudian sumber dayanya itu peralatan LAN 15 unit komputer 12 orang, kemudian staf dan vendor yaitu PT Sendi Pratama. Tentu itu proyek pada charter. Kemudian kegunaan proyek charter. Yang pertama, pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Yang ketiga, identifikasi otoritas proyek. Yang keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Dan yang kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Kemudian masuk pada poin manajemen integrasi proyek. Di sini ada struktur dari Project Integration Management. Yang pertama 4.1 Develop Project Charter. Yang 4.2 Develop Preliminary Project Scope Statement. Kemudian 4.3 itu Develop Project Management Plan. 4.4 Direct and Manage Project Execution. Kemudian 4.5 Monitor and Control Project Work. Kemudian 4.6 Integrated Change Control, dan yang terakhir itu 4.7 itu Close Project. Oke, lanjut pada slide berikutnya itu ada poin pernyataan lingkup awal, di mana pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek, di mana ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Kemudian poin selanjutnya itu rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan mampu membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Kemudian untuk atribut rencana proyek yaitu proyek unik, rencana proyek juga, kemudian rencana haruslah yang pertama dinamis, fleksibel, dan yang ketiga diperbarui ketika perubahan terjadi. Kemudian poin elemen umum dari rencana manajemen proyek. Nah, untuk elemen umumnya itu ada pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Kemudian poin eksekusi proyek. Nah, di mana untuk eksekusi proyek dia akan mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek, di mana sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Kemudian poin selanjutnya itu alat bantu dan teknik eksekusi proyek, di mana yaitu ada metodologi manajemen proyek, di mana
Untuk poin metode manajemen proyek ini, dia banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Menpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian yang kedua, alat bantu yang kedua yaitu sistem informasi manajemen proyek, di mana ratusan produk perangkat lunak Menpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Oke, masuk ke poin selanjutnya, itu memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, di mana perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan, di mana pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dan yang terakhir itu dua keluaran yang penting, yaitu tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Kemudian poin sistem kendali perubahan, di mana proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah, di mana dia akan menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Kemudian penutupan proyek. Nah, untuk menutup proyek kita harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya itu ada prosedur penutupan administratif, kedua prosedur penutupan kontrak produk, ketiga layanan atau hasil akhir dan pembaruan, dan yang keempat yaitu aset proses organisasional. Nah, poin selanjutnya itu rangkuman. Rangkuman dari manajemen integrasi proyek, dia akan mencakup yang pertama pengembangan carta proyek, yang kedua pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, yang ketiga pengembangan rencana manajemen proyek, keempat pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, kelima pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, kelima pelaksanaan pengendalian perubahan, dan yang terakhir yaitu penutupan proyek. Oke, mungkin itu saja mengenai review materi dengan judul Manajemen Integrasi Proyek dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi untuk materi manajemen integrasi proyek. Kita bertemu lagi ke penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.